Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan untuk materi network security bahasan threat, vulnerabilities, attack ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas untuk pendahuluan mengenai threats, vulnerabilities, dan attacks. Di video ini kita akan membahas untuk tipe dari network security dari jenis serangannya ya. Jadi kalau berbicara untuk serangan ini berkaitan atau kita kaitkan ke skala perusahaan mungkin ya di suatu organisasi ataupun di skala SOHO atau small office home office ya. Bagaimana mereka perusahaan ya, baik mungkin individu juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan jaringan ya. Karena jumlah serangan terhadap jaringan terus bertambah dari hari ke hari ya. Pelaku ataupun para attacker itu ya atau para peretas menemukan cara baru ataupun teknik-teknik yang baru yang mereka dapatkan, yang mereka temukan untuk mengeksploitasi meretas suatu jaringan ya, infrastruktur jaringan terutama. Jadi motif di balik serangan itu bisa berbeda-beda ya berdasarkan tujuan si peretas atau penyerang atau si attacker itu. Beberapa penyerang ingin mencuri biasanya berdasarkan perangkat keras, berdasarkan lesson ya, berdasarkan mungkin perangkat keras atau perangkat lunak ya, baik itu segala macam di dalam yang terdapat di perangkat keras atau perangkat lunak, hardware dan software itu ya. Biasanya juga mencuri bandwidth misalnya ya, kemudian juga mencuri data pelanggan dan lain-lain ya. Kemudian administrator jaringan dalam hal ini perlu mengetahui ya, kemudian mengidentifikasi serangan sehingga administrator jaringan itu memiliki pengetahuan tentang apa saja untuk mengantisipasi, mitigasi ya, untuk serangan yang mungkin berbeda yang semakin banyak sampai saat ini. Nah, di sini ada kita bahas 4 tipe nanti ya. Yang pertama itu ada reconnaissance attacks, kemudian access attacks, denial of service atau DOS attacks, kemudian malware attacks ya. Nah, di sini ada pembahasan kita yang pertama itu untuk reconnaissance attacks ya. Jadi berbicara reconnaissance attacks ini secara sederhana itu bagaimana nanti atau yang disebut serang pengintaian ya, reconnaissance ini pengintaian. Nah, pengintaian ini mengacu pada teknik di mana penyerang biasanya mengumpulkan informasi tentang jaringan di sebuah organisasi ataupun perusahaan ya. Mereka melakukan serangan dengan lebih mudah terlebih dahulu ya dengan melakukan pengintaian ini tadi ya. Ketika melakukan proses atau tahapan yang pertama kali mereka lakukan. Oh sebelumnya ya, jadi tipe of network security attack ini kita bicara mengenai teknik ya, teknik ataupun bisa disebut metode. Jadi metode di untuk serangan di infrastruktur jaringan itu, yang pertama itu ada reconnaissance attack ini ya, ada access attack, ada denial of service attacks, dan keempat itu malware attacks. Nah ini secara umum ya yang terjadi di jaringan dari recognition attack sampai malware attack ini. Nah, untuk pengintaian atau recognition attack ini ya, tadi saya sebutkan mengacu pada teknik di mana penyerang mengumpulkan informasi tentang jaringan di sebuah perusahaan atau organisasi ya, itu secara deskripsinya untuk recognition attack itu nanti kita bahas secara detail. Kemudian ada access attack ini bisa mendapatkan informasi tentang jaringan target ya, penyerang kemudian biasanya mencoba untuk mendapatkan akses dengan menggunakan teknik, biasanya ini dilakukan dengan eksploitasi ya, untuk access attack ini. Jadi upaya yang dilakukan ke sistem atau ke jaringan ya, biasanya ini menggunakan teknik yang disebut apa ya, man in the middle atau MITM itu ya, yang disebut MITM ini yang mencuri biasa mendapatkan akses yang tidak sah ya, kemudian mendapatkan
sandi, kata sandi ya, untuk serangan yang dilakukannya. Kemudian denial of service ini biasanya serangan yang dirancang untuk membuat sumber daya jaringan ya. Sumber daya jaringan itu ada perangkat misalnya router terutama, kemudian ada server ya, yang terdapat misalnya di farm server atau data center. Ini diserang secara real time ya, sehingga membanjiri lalu lintas atau traffic ke dalam perangkat router ataupun server ini ya. Kemudian ada malware attack, juga akan kita bahas nanti ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui untuk network security attack itu. Di sini juga untuk penyerang itu ada melakukan collecting network information, collecting system information, collecting organization information ya. Jadi dia mengumpulkan informasi tentang networknya, tentang sistemnya, tentang organisasinya. Nah, bagaimana dia melakukan ini? Ada beberapa tahapan yang dilakukannya. Jadi ketika pengumpulan untuk informasi jaringan ini, biasanya penyerang itu baik individu ataupun kelompok ya, melakukan analisis basis data ya. Jadi ini berdasarkan basis data nantinya. Nah, basis data ini apa saja? Biasanya ada yang dilakukan itu menggunakan whois gitu ya, bisa menggunakan trace ya, dan lain-lain ya. Nah, contohnya ini bisa kita lakukan secara online ya di internet. Jadi kita bisa mengetahui data siapapun itu di perusahaan, data siapapun itu menggunakan whois ini ya. Kita bisa lihat contohnya, saya contohkan ya dengan whois ini. Kita bisa contohkan menggunakan whois ini ya. Banyak domain whois di internet ini yang bisa kita gunakan. Salah satunya MyTrace IP org kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita bisa menggunakan salah satu ini ya, yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat di misalnya major block IP ya. Ini IP-IP yang ada di semua negara ya, yang bisa kita lihat. Nah, Indonesia misalnya kita lihat ada di jadi di sini ada kita bisa ownernya siapa ya. Apakah update ada di Indonesia tapi tidak ada terdata ya. Jadi ini ada IP address yang terdaftar tapi ownernya tidak ada. Coba di negara lain kita lihat di Prancis atau di mana ya. Nah, di sini ada ownernya ya, terlihat dia. Salah satu bisa kita buka ya, Orange SE ini ya. Ini kita bisa whois ya, gunakan whois. Benar nggak punya si Orange SE tadi ya, yang disebutkan tadi. Coba IP-nya yang spesifik saja ya, seperti di negara, coba jangan jauh kali ya negaranya. Di Asia sepertinya tidak ada ownernya, tidak terlihat. Saya lihat di Afghanistan ya, tidak ada juga. Di
Ini coba kita search IP5 sekian ini ya. Jadi ini kita bisa mendapat karena data-data di perusahaan itu ya, dengan WhoIS ini kita bisa lihat di internet ya. Kita bisa lihat di negaranya di Prancis ya, domainnya untuk scc.com ini. Nah ini WhoIS detailnya bisa kita lihat ya, sama ya dengan data di sini tadi, Flowland Technologies ya. Ini datanya, ini ya Flowland ya, untuk domainnya ya. Nah, ini untuk IP address range-nya yang digunakannya. Ini kita bisa lihat secara detail juga ya di ibgp.net ya. Ya, seperti itu ya contohnya ya. Kita bisa lihat. Jadi itu salah satunya untuk pengumpulan data informasi jaringan ya. Bisa kita lihat IP address-nya, negaranya, adminnya, dan macam-macam ya dengan WhoIS itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada collecting system information. Nah, collecting system information ini bicaranya jadi sebelum penyerang itu melakukan serangannya, mereka mengidentifikasi kerentanan untuk dieksploitasi ya. Ini bicaranya nanti vulnerabilities ya. Ini bicaranya tentang vulnerability atau kerentanan ya. Nah, itu biasanya setelah penyerang mendapatkan akses ke sebuah sistem ya atau ke sebuah perangkat ya, router, server dan lain-lain, mereka menggunakan alat atau teknik ya untuk mengeksploitasi kerentanan itu dengan mendapatkan akses ke data atau sistem yang sensitif. Kita bisa untuk collecting system information ini, kita juga bisa melihat di internet ya. Kita bisa menggunakan DNS query contohnya, DNS query, kemudian kita bisa menggunakan pengintaian port atau scanning port ya. Ini kita bisa gunakan nanti menggunakan Nmap ya. Kemudian analisa kita bisa menggunakan dengan Nmap itu nanti banyak ya. Bisa analisis untuk port ya. Kemudian kita bisa analisis untuk layanan atau services ya. Menggunakan untuk collecting system information ini ya. Ini kita bisa menggunakan nanti layanan-layanan yang ada di perangkat-perangkat yang kita targetkan itu gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan toolnya nanti Nmap, nanti kita praktikkan ya. Kemudian collecting organization information ya. Ini ya sama halnya juga kita melihat database atau data atau basis data ya dari sebuah perusahaan atau target kita itu. Kita jadi sebelum melakukan serangan itu, meluncurkan serangan, kita melakukan misalnya apa namanya pencarian ya informasi di sebuah organisasi ataupun perusahaan tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat untuk ya network information itu untuk recognition attack itu ya. Di sini ada domain name, internal domain sampai system enumeration ya. Nah, selanjutnya di sini contoh dari recognition attack ini, yang pertama itu ada paket sniping ya. Ada paket sniping, kemudian ada port scanning, ada ping sweeping, dan spot printing, social engineering ya. Ini untuk dari contohnya dari recognition attack ini yang dilakukan secara pengintaian atau mengintai terlebih dahulu si penyerang itu ke target atau ke tujuannya ya. Nah, sebelumnya tadi saya coba lihat. Nah, kalau bicara untuk paket snipping ini
maksudnya serangan itu melibatkan atau memonitoring biasanya traffic lalu lintas jaringan ya untuk menangkap ataupun menganalisis paket data yang dikirim dan diterima di jaringan itu. Nah, ini kita bisa gunakan misalnya untuk pakai sniffing ini ya untuk memonitor lalu lintas jaringan ya. Jadi memonitor lalu lintas jaringan itu ya sebuah infrastruktur jaringan baik di global internet ataupun di lokal gitu ya. Kita bisa menggunakan misalnya WireShark ya, bisa apalagi ya, contohnya TCP DAM ya. Ini kita bisa gunakan untuk pakai sniffing ini. Nah, contohnya ini seorang penyerang biasanya menggunakan salah satu ini ya, WireShark biasanya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi yang dikirimkan melalui jaringan tadi ya. Jadi ketika misalnya kalau ada user gitu ya, ada user di sini ada farm servernya. Ini kan base-nya itu pasti jaringan ya, ini terkoneksi ke switch atau ada router di sini yang terkoneksi ke farm server ya. Nah, di farm server ini ada misalnya mail server atau web server atau apapun itu ya. Ini pengguna kita atau user mengakses ke sebuah farm server atau email server menggunakan konektivitas di jaringan ini. Tentu nanti user ini menginput misalnya user dan kata sandinya ya, kata sandi. Nah, di proses pengiriman atau permintaan dari user ke sini tuh, nah, kita bisa menggunakan atau penyerang itu menggunakan WireShark ini ya untuk mengetahui kata sandi ataupun username dari user yang ada di sini tadi yang melakukan request ya, user yang ada di sini tadi. Itu untuk paket sniping ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang lebih mudah ya untuk toolsnya kita bisa menggunakan misalnya Nmap ya. Contohnya kita bisa, saya punya jaringan gitu ya, saya misalnya akses Nmap-nya ya. Coba saya buka Nmap. Jadi komputer gateway untuk laptop saya ini kita bisa lihat ya. Nmap-nya mana tadi? Belum kebuka sepertinya. Nah ini ya. Saya bisa lihat terlebih dahulu untuk IP-nya ya. Nah ini IP untuk wireless LAN saya. Kemudian untuk gateway-nya ini ya. Nah ini bisa kita lihat dengan Nmap ini ya. Misalnya kita menggunakan perintah Nmap ya. Kemudian -sp, nanti keterangannya saya sebutkan untuk ini ya. Nah, target kita tadi misalnya gateway saya gitu ya. Ini kita bisa scan ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk host yang aktif gitu ya. Ini kita bisa lihat host yang aktif. Kemudian ini ada MAC address untuk perangkat ini ya, yang terdaftar di jaringan ini untuk gateway-nya ya. Kita bisa lihat Paperhop Telecommunication Technologies ya. Nah, ini salah satu contohnya kita bisa menggunakan Nmap untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu ya. Nah, kemudian ada port scanning ya. Port scanning itu atau pemindaian port gitu ya. Serangan ini melibatkan pemindaian port pada sistem atau jaringan untuk bagaimana kita atau si penyerang itu mengidentifikasi pertama kali port mana yang terbuka atau open ya dan dapat diterima untuk koneksi. Nah, ini juga kita bisa menggunakan Nmap tadi ya. Jadi kita bisa gunakan perintahnya yang standar ya, atau di command from ini tadi di cmd window ini juga kita bisa gunakan ya kalau kita sudah install Nmap-nya. Jadi port berapa saja yang bisa kita akses ya, yang open ya, kita bisa lihat port yang open itu berapa saja.
seperti ini ya, port 80-nya terlihat open ya. Ini ada port 50, 60 dia di filter atau dibuat untuk polisinya ya. Ini bisa kita lihat ya, open. Jadi kita bisa akses port 80 ini ya. Nah, ini salah satu teknik pengintaian yang dilakukan oleh si peretas biasanya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PPT tadi ya. Kemudian ada ping sweeping. Nah, di sini kita juga mengirimkan paket ping ya, bisa menggunakan namanya, contohnya ini ya, untuk ping sweeping ini. Kita bisa menggunakan fping gitu ya, bisa menggunakan nmap juga ya. Nanti ada kita pengiriman paket echo request, echo replay nanti ya, untuk pengiriman paket ping atau ICMP ya. Fping nama toolsnya ya, kita bisa gunakan. Nah, kemudian DNS printing ini, nah ini biasanya melibatkan pengumpulan informasi tentang infrastruktur jaringan ya, dan sistem dengan menganalisis catatan DNS seperti ini biasanya untuk domainnya ya, gitu ya, domain, kemudian subdomain, kemudian apa lagi ya. Jadi di sini nanti banyak yang bisa kita temukan ya. Contohnya apa aplikasinya saya lupa ya. Untuk melihat ini ya. Kemudian ada juga ini ya, untuk social engineering. Nah, social engineering ini berkaitan dengan memanipulasi atau memanfaatkan manusia ya untuk social engineering ini, mengelabui dengan cara langsung ke manusia. Jadi contohnya bisa lewat telepon gitu ya, yang sering kita dapatkan, lewat email, lewat pesan gitu ya, dari pesan SMS atau WhatsApp dan lain-lain. Ini social engineering. Nah, selanjutnya di sini untuk recognition attack ya, dengan ICMP scanning. Jadi kita bisa di topologi ini kita bisa lihat ya, bagaimana misalnya ada attacker atau penyerang ini ya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, di mana penyerang ini seperti ini, mengirimkan paket ICMP ke request, kemudian yang target atau tujuannya atau destination-nya itu akan mengirimkan echo replay kalau status misalnya ini router ya, status router itu dalam keadaan up, contohnya seperti itu ya. Bentar ya, ini mengganggu mouse-nya seperti itu. Ya, jadi seperti itu tadi. Jadi tekniknya itu untuk ICMP scanning atau pengiriman paket ping ini, itu bisa kita lihat ya bagaimana attacker ya dengan IP address-nya dan tujuannya ini ya. Bagaimana dia melakukan untuk pengintaian terlebih dahulu untuk recognition attack yang base-nya atau berbasis ICMP scanning ini ya. Jadi kita bisa menggunakan nmap ya. Nmap itu kita bisa gunakan komennya seperti ini, nmap spasi sn tujuan gitu ya. Contohnya di sini saya contohkan ya, saya connect ke jaringan saya yang router ya. Kita bisa lihat nanti banyak port interface-nya. Ini namanya, coba saya lihat ya, ada nggak di sini? Central Absolute Net. Ya, ini kita lanjutkan di sini ya. Jadi kalau kita gunakan nmap tadi, jadi saya sekarang gateway saya sudah berubah ya 20.1. Saya sudah rubah untuk SSID-nya tadi ya, untuk koneksinya. Nah, ini bisa kita scan ya untuk melihat. Nah, ini teknik pengintaian dengan bagaimana dia mengirimkan ini ya,
Nah, ini tadi Nmap ya untuk melihat port yang open ya. Kita bisa lihat di sini 21, 22, 53. Dia ada sekitar 1000-an ya. Di sini tidak ditunjukkan sekitar 993 ya yang portnya tidak diperlihatkan. Kita bisa lihat ya, tapi menggunakan rentang nanti 1 sampai sekian gitu. Ya, ini konsepnya. Jadi bagaimana dengan ECM piping itu, dengan teknik pengintaian yang kita lakukan sebelum kita melakukan peretasan gitu ke sebuah perangkat, contohnya di sini perangkat router gitu ya. Nah, itu kita melakukan pengintaian terlebih dahulu ya, dengan mengirimkan ECMP request ini ke sebuah tujuan target kita ya. Nanti kalau status router ini dalam keadaan up gitu ya, dia akan mengirimkan echo reply-nya gitu ya. Nah, perintahnya itu kita bisa menggunakan nmap minus sn gitu ya, ke tujuannya nmap 192.168.20.1. Kemudian kita scan ya. Kita bisa menggunakan, nah di sini kita bisa lihat ya, hostnya up gitu ya, yang 192.168.20.1 ini. Dia up, latensinya ini bisa terlihat sangat kecil ya, hanya 20 second. Nah ini IP address-nya, kemudian perangkatnya itu siapa gitu ya, brand-nya gitu ya, bisa ketahuan. Nah itu ya. Nah selanjutnya di sini juga menggunakan DNS footprinting ya. Di sini kita bisa menggunakan untuk DNS footprinting ini, jadi kita mengetahui informasi DNS untuk menentukan host kunci di jaringan. Kata kuncinya di sini ya, host kunci ini. Menentukan host kunci atau key hostnya ya, untuk melakukan rekayasa sosial ya. Kita menggunakan alat integrasi DNS untuk melakukan jejaknya di sini ya. Jadi ketika kita mengetahui, ini misalnya saya scan itu scanme.nmap.org ya. Nah, kita bisa mengetahui subdomain yang lain, kemudian ada ini ya, class tab, data, time to live ya. Jadi ini ada artinya ya. Contohnya seperti A ini ya. A ini mengidentifikasikan untuk alamat IP hostnya ya. Jadi alamat IP ini scanme.nmap.org ini IP-nya ini gitu ya. Jadi ini mengetahui untuk teknik pengintaian yang basisnya DNS footprinting ya. Kemudian ada lagi ya istilah-istilah lain seperti apa lagi ya? Biasanya ada MX gitu ya, ada NS. Nah, NS ini, nah ini domain untuk DNS servernya ya. Ini kita bisa akses ya. ns4 line linode.com ini ya. Kemudian ada CNAME, biasanya txt gitu ya. Kalau txt ini catatan teksnya gitu ya. Ini bisa kita lihat ya. Kemudian ada FTR biasanya ya. Kemudian ada SOA ya. SOA ini juga termasuk ya untuk terangan ya. Seperti ini ya terangannya. Seperti itu ya untuk DNS footprinting. Ini bisa kita cari ya di internet, misalnya menggunakan contohnya ya. Sebentar, saya tunjukkan menggunakan misalnya portalops.net gitu ya. Ini hanya ini ya, apa namanya, simulasi. Jadi kita harus apa namanya, menyesuaikan juga kalau kita menggunakan tools yang ada di internet ini. Salah satunya seperti itu ya. Tidak nampak dia. Coba saya lihat lagi. Central Ops. Ini kalau nggak salah ya.
Nah, ini kita bisa masukkan domain ya, atau kita masukkan IP-nya tadi, seperti ini tadi ya, 453332 ya, 453332. Kita bisa lihat nanti untuk infrastruktur dari DNS-nya gitu ya. Siapa ini gitu ya dengan IP ini. Nah, ini kita bisa lihat who is record-nya ya. Dia nmap orgs ya. Nah, ini ada detail ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk network who is-nya, kemudian DNS record-nya gitu ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, ada banyak ya untuk infrastruktur dari DNS-nya untuk scan map ini. Nah, itu ya contohnya. Nah, kita lanjut lagi ke PPT. Nah, ini untuk komennya yang bisa kita lakukan ya. Untuk tadi DNS printing, kemudian network information extraction using nmap. Nah, untuk nmap ini bisa kita gunakan juga mengekstrak informasi ya. Jadi untuk host dari network itu kita bisa lihat aplikasinya yang digunakan, versinya, kemudian filter, apakah di filter ya, apakah menggunakan sistem operasi apa, OS-nya berapa ya. Kita bisa menggunakan komen ini, nmap-p, kemudian 1 sampai 1 ini portnya ya rentangnya. Ini untuk kategori kecepatan untuk melakukan scan ya. Kemudian min A ini saya lupa, min A ini parameter yang digunakan untuk mengaktifkan biasanya untuk scriptnya ya. Script yang dimaksud ini informasi tentang host yang kita target gitu ya. Kemudian min V ini parameter yang digunakan untuk mengaktifkan biasanya output dari dasar ataupun dari scanning yang kita target ya. Kemudian ini IP yang kita target. Nah, contohnya seperti ini. Banyak sebenarnya hasilnya ke bawah ya untuk hasil ini. Tapi ini kita, sebagai sampelnya saja kita bisa lihat ya. Dari portnya kita bisa lihat. Kemudian dari nanti untuk scanning dari aplikasi, versinya, kemudian filternya ya, dari target atau tujuan kita, kemudian sistem operasi dan OS yang digunakan oleh target kita itu ya. Ini salah satu dari untuk recognition attack tadi ya, dari footprinting, kemudian HMP scanning, network information extraction. Nah, di sini juga ada tambahan ya, menggunakan komen ini kita bisa, ini yang standarnya ya, kita bisa lihat untuk port protokolnya dari 21 sampai 8291 yang open, semua ini open ya. Jadi kita si penyerang itu dengan mudah mengaksesnya ketika status dari port protokol ini 21, 22 ya. 21 ini telnet, 22 SSH ya. 53 misalnya SMTP, 80 HTTP, 43 HTTPS gitu ya. Kita bisa lihat atau penyerang bisa lihat menggunakan tool nmap sini ya. Cukup sekian ya untuk penjelasannya. Nanti kita bahas lagi. Jadi sudah kita bahas ini untuk teknik serangan yang ada ya. Yang pertama itu tadi kita sudah bahas untuk reconnaissance attack ya. Kemudian access attack. Jadi nanti untuk access attack ini banyak lagi seperti ada password gitu ya. Berdasarkan password untuk access attack ini. Ini yang paling dominan biasanya ya, denial of service, kemudian malware attacks. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditanyakan di kolom deskripsi kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.